Ini agak rumit ya. Lawan arus, nggak pakai helm. Nggak pakai masker, lawan arus, nggak pakai helm, coba. Keberadaan parkir liar di ibu kota benar-benar menjengkelkan. Tak jarang, mobil maupun sepeda motor yang parkir hingga memakan badan jalan membuat perkara kemacetan di Jakarta makin runyam. Tak main-main, sejak Januari 2020 sampai Oktober 2021, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menderek nyaris 10.000 kendaraan roda 4 yang parkir sembarangan. Pelanggaran yang terus berulang, beberapa wilayah di ibu kota menjadi zona merah atau lokasi yang banyak menjadi lokasi langganan parkir liar, seperti wilayah Tanah Abang, Karet, hingga Sudirman Tamrin. Hari ini saya mengajak Anda melihat masifnya pelanggaran perkara tempat parkir kendaraan. Benar kan? Baru 10 menit patroli, kami sudah menemukan satu pelanggar. Jangan marah kalau diderek ya. Di kawasan Kebon Kacang, Jakarta, ini memang masih ada 1-2 yang membandel ya. Padahal tempat rutin untuk dilakukan razia berupa derek. Ini udah ada satu, tidak ada pemiliknya. Padahal ini di bawah pelang parkir, di sininya stop. Masih di situ langsung diangkut. Karena tidak juga ditemukan, petugas memasang pemberitahuan di tiang dekat mobil ini ditindak agar pemilik kendaraan tahu kalau mobilnya diderek petugas ke lapangan Irti Monas, Jakarta Pusat. Kami kembali bergerak. Ternyata berkendara di jalan protokol tak membuat pengendara roda 4 disiplin berlalu lintas. Dari kejauhan kami melihat ada 8 kendaraan yang parkir di bahu jalan kawasan Dukuh Atas. Dinas Perhubungan DKI Jakarta memiliki 6 mobil derek yang beroperasi selama 24 jam secara bergantian setiap hari. Saat penindakan, petugas Dinas Perhubungan bekerja sama dengan personel TNI dan Polri. Sesuai Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi, setiap kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan. Sanksi mulai dari pencabutan pentil, gembok paksa, hingga diderek. Di kawasan Tanah Abang ini memang tidak hanya mobil pribadi ya, tapi memang beberapa mobil-mobil box untuk mengangkut barang dan menurunkan barang ini di tepian jalan, bukan di tempat yang sudah ditentukan ataupun sudah ada. Langsung kita tindak. Saya pun berhitung, sudah 25 kendaraan roda 4 yang diderek. Selain mobil pribadi, truk hingga taksi juga tak luput dari penindakan. Duh, jangan bandel dong kakak sopir. Kan sayang uang dendanya bisa buat beli susu anak atau paket data internet. Berarti lagi pas ada parkir tadi, kemudian ada ke kos anak tadi sebentar. Kemudian pulang, udah nggak ada, jadi kena derek. Itu bayarnya gimana nanti, Bang? Oh, kita langsung ke Dinas Perhubungannya sih, langsung bayar di tempat, di kantornya. Kalau dulu sebelum COVID itu 500.000. Semenjak COVID kita dapat regulasi dari Pemda itu separuh harga jadi 250.000 karena untuk mengurangi bebannya. Barengan saya minggir, Pak. Kerasnya jalanan ibu kota menjadi suka duka tersendiri bagi para petugas derek Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Para pengemudi yang melanggar kerap berbuat nekat, tidak terima mobilnya diderek, seperti melindas kaki petugas. Dilindas kaki pun pernah. Iya, kaki saya pernah dilindas. Tapi untung pakai sepatu yang agak besar, jadi kan tetap safety gitu. Panas terik matahari membuat saya kepayahan. Ketika sebagian petugas derek melanjutkan patroli, sebagian lain istirahat bergantian agar tetap fit, terutama dalam kondisi pandemi. Asli, dari lepas subuh sampai sekarang ketika ini di-shoot udah jam 11.35, panas banget, capek banget di jalanan dan harus break sebentar, harus chill sebentar, tetap jaga jarak ya. Karena lagi buka masker, lagi makan, lagi minum, dan tetap jaga jarak juga di luar ruangan.
Kenapa? Karena kita tetap juga harus menjaga mood, jangan sampai di jalan malah kita jadinya sepanang, jadinya marah-marah. Makanya harus relax sebentar lah, 5-10 menit sebelum kita lanjut untuk di lapangan lagi. Selain melakukan penindakan dengan derek, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga ikut dalam operasi Lintas Jaya. Tugasnya mengawasi dan memastikan kendaraan angkutan barang atau penumpang, mobil bak terbuka, truk, bus maupun taksi layak jalan atau lolos KIR. Ngeceknya juga dengan kasat mata ya, karena misalkan ada kendaraan yang diindikasi tidak layak jalan atau stempel kirnya tuh yang biasanya dikasih mobil nggak ditempel, itu kita harus berhentikan sambil ngeliatin bannya layak jalan atau enggak dan lain sebagainya. Kita cek juga kira seperti apa dan nahan panas. Lumayan ya. Ngap juga. Ya. Tidak membawa surat yang ditentukan, jadi mau tidak mau ini akan dibawa ke bagian terminal barang di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan akan di stop operasi untuk sementara sampai 14 hari. Oke, harus diingat-ingat untuk selalu membawa surat yang telah ditentukan. Oh, ada lagi. Selain KIR, petugas kepolisian juga menindak kendaraan pribadi yang melakukan pelanggaran. Mana helmnya? Ya, kenapa nggak dipakai? Waktu itu udah gerah dia. Coba aja. Dia udah gerah katanya Pak, makanya dia udah mau turun ini. Jadi masalah penumpang sama pengemudinya wakan kenakan. Setelah turun baru jadi memang nih agak rumit ya. Jadi penumpangnya yang minta nggak pakai helm. Ya jadi tolong mungkin bagi pengendara yang biasa naik kendaraan online, terutama motor, kalau pakai helm ya dipakai terus, jangan kayak tadi dibilangnya panas terus main langsung cabut gitu aja. Yang kena dan ditindak jadinya pengemudinya. Ada polisi, ada di subnya. Lawan arus, gak pakai helm. Nggak ngerti lagi. Berbagai alasan dikeluarkan agar tidak ditilang. Wah, seperti ini ya pemirsa. Selain melanggar hukum, ini juga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk kendaraan yang diangkut ketika operasi Lintas Jaya akan dititipkan di terminal mobil barang atau TMB di 4 titik. Kawasan Rawabuaya, Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan Tanah Merdeka. Nggak boleh. Pelanggarannya bermacam-macam ya. Di titik ini tuh sangat kompleks di kawasan Kampung Rambutan. Dari yang nggak pakai helm, ada kitanya dia ngelawan arus nggak pakai helm juga. Yang kendaraannya juga, waduh, warna-warni lah dalam tanda kutip ya. Ini muatannya kelebihan. Kirnya ada yang nggak bawa, ada yang bannya tadi nggak layak jalan. Bermacam-macam pelanggarannya di sini. Wah, rumit dan harus tetap sabar, harus tetap humanis, walaupun pelanggaran ngoceh-ngoceh kita tetap harus yang nahan, walaupun panas. Panas atas juga, panas juga di sini harus nahan. Aduh, ini lagi satu nih. Oke. Untuk yang belum tahu pentingnya uji KIR, ini dia jawabannya. Setiap hari UPPKB Pulau Gadung melangsungkan uji KIR kepada 500 kendaraan, baik kendaraan bus, pick up, mobil traktohead, sampai bajai. Kendaraan yang telah mendaftar secara online akan masuk ke loket drive-thru. Sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, bus dipatok biaya Rp87.000 dan bajai Rp71.000. Setelah dokumen lengkap, kemudian dilakukan cek identifikasi unit, mulai dari rangka sasis, uji nomor kendaraan, cek lampu sen, lampu utama, lampu belakang, lampu sen, sampai kondisi ban. Setelah itu masuk ke bagian selanjutnya, uji emisi. Untuk kendaraan di atas tahun produksi 2010, presentase opasitas maksimal 50%. Dan kendaraan di bawah tahun produksi 2010, presentase opasitas maksimal 70%. Bila ada satu bagian yang tidak lolos, maka tidak mendapat surat KIR dan dapat melakukan perbaikan serta melakukan uji ulang tanpa dikenai biaya tambahan selama termin waktu 1 bulan.
Untuk mencegah pemalsuan kir dan memudahkan petugas yang melakukan pengecekan di lapangan, terdapat kode barcode yang ditempelkan di bagian muka kendaraan sebelah kiri. Bagi kendaraan angkutan umum barang yang dalam hal ini wajib uji kir, itu sudah kami integrasikan database-nya ke Dinas Lingkungan Hidup, ke Pemprov DKI Jakarta, sehingga tidak perlu melakukan uji emisi. Karena kalau sudah layak jalan, sudah pasti lulus uji emisi. Wah, ternyata rumit ya jadi seorang petugas dinas perhubungan. Selain harus ekstra sabar menghadapi emosi para pelanggar, petugas juga harus paham mengenai pasal-pasal yang dilanggar oleh pengendara. Bukan untuk cari-cari kesalahan, penegakan aturan semata-mata untuk keamanan berlalu lintas di jalan raya. Sampai bertemu di episode Sehari Menjadi berikutnya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta. Klaim punya aspal lintasan balap terbaik di dunia, sirkuit Mandalika siap gelar World Superbike. Sesaat lagi, redaksi akhir pekan segera kembali.